Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Aulia dengan NIM 312110044 dari kelas TI 21C2. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan kedua dari mata kuliah Internet of Things atau IoT. Yang pertama adalah memahami Internet of Things atau IoT. IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung ke internet untuk berbagi data dan mengotomatiskan tugas. Jaringan ini memungkinkan komunikasi dan interaksi antara objek fisik dan manusia, serta membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk keamanan dan keselamatan. Sistem keamanan rumah pintar yang diaktifkan oleh IoT, seperti kamera keamanan dan sensor gerak, dapat meningkatkan keamanan rumah dan memberikan ketenangan pikiran. Yang kedua ada kemanfaatan dan efisiensi. Perangkat pintar seperti termostat pintar dan lampu pintar dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga ada kesehatan dan kebugaran. Perangkat pintar yang dapat dikenakan seperti smartwatch dan pelacak kebugaran membantu memantau kesehatan dan pola latihan, mendorong gaya hidup sehat, dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu yang terakhir ada kemudahan dan kenyamanan. IoT memungkinkan pengendalian perangkat rumah dan peralatan dari jarak jauh, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengatur lingkungan rumah dan mengontrol perangkat elektronik. Lalu selanjutnya ada aplikasi IoT di berbagai sektor industri. Yang pertama ada manufaktur. IoT dalam manufaktur memungkinkan otomatisasi, proses, dan optimalisasi rantai pasokan dan pengumpulan data real-time untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu kesehatan. Perangkat medis yang terhubung dengan IoT dapat membantu pasien dari jarak jauh, meningkatkan perawatan kesehatan dan mempercepat diagnosis serta membantu dokter dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada pertanian. IoT dapat membantu petani dalam mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, memantau kondisi tanaman, serta mengotomatisasikan tugas-tugas pertanian, meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Lalu selanjutnya ada tantangan dan keamanan dalam implementasi. Yang pertama ada keamanan data, di mana penting untuk melindungi data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dari akses yang tidak sah dan serangan cyber. Yang kedua ada privacy, memastikan privasi data pengguna dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Yang ketiga ada interoperabilitas atau memastikan kompatibilitas antara berbagai perangkat dan platform IoT, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efisien. Lalu yang terakhir ada skalabilitas, di mana mampu mengembangkan dan mengelola jaringan IoT yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, menangani peningkatan jumlah perangkat dan data. Lalu selanjutnya ada teknologi pendukung IoT seperti sensor, konektivitas, dan analitik data. Yang pertama ada sensor. Sensor memantau lingkungan dan mengumpulkan data serta tentang suhu, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Yang kedua ada konektivitas. Memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Lalu yang terakhir ada analitik data, memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang bermanfaat. Selanjutnya ada contoh penerapan IoT seperti smart home, smart city, dan smart agriculture. Smart home, sistem otomatisasi rumah yang terhubung dengan IoT dapat mengontrol pencahayaan, suhu, dan peralatan rumah tangga dari jarak jauh dan dapat mengefisiensi energi dan kenyamanan. Lalu smart city, IoT memungkinkan pengelolaan infrastruktur perkotaan secara efisien, seperti lalu lintas, pencahayaan jalan, dan pengelolaan sampah meningkatkan kualitas hidup warga kota. Yang terakhir ada smart agriculture, di mana penerapan sensor dan perangkat IoT dalam pertanian dapat membantu pertanian dalam memantau kondisi tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman, serta meningkatkan hasil panen dan efisiensi. Peran IoT dalam transformasi digital. Yang pertama ada otomatisasi dan efisiensi, di mana IoT memungkinkan otomatisasi proses dan tugas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor industri. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data.
di mana data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga ada peningkatan layanan dan produk, di mana IoT memungkinkan pengembangan layanan dan produk baru yang lebih cerdas, terhubung dan responsif terhadap kebutuhan penggunaan. Prospek dan tren perkembangan IoT di masa depan. Yang pertama ada peningkatan konektivitas. Peningkatan teknologi 5G dan konektivitas nirkabel lainnya akan memperluas jangkauan dan kecepatan jaringan IoT. Komputasi awan. Komputasi awan akan memainkan peran penting dalam penyimpanan dan analisis data IoT, memungkinkan skalabilitas dan efisiensi. Dan yang terakhir adalah kecerdasan buatan. AI akan digunakan untuk menganalisis data IoT dan mengotomatisasikan tugas-tugas kompleks, meningkatkan efisiensi dan keandalan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.